Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Lily Puvers. Pada kesempatan kali ini saya ingin buat video tentang media pembelajaran. Nah, ini masih dalam dunia pendidikan tentunya. Media pembelajarannya apa? Saya akan memperkenalkan review buku ajaib. Ini tugas kampus untuk membuat media pembelajaran, dan ini dari kelompok 3 yang menganggotakan 5 orang dan orang-orangnya ini. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan ini buku ajaib. Temanya di sini menelusuri nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui buku ajaib. Nah, buku ajaib ini saya menyebutnya buku ajaib karena di dalamnya sungguh ya di luar dari apa yang kita kira. Nah, untuk yang pertama ya saya buka ya. Dan ini tip buat yang akan jadi guru, terutama di kelas 10 materi PPKN bab 1 semester 1. Bisa pakai media seperti ini. Nih. Nah, jelaskan. Ini tentang tema kita yang ada di sini, sekaligus materi apa yang akan dijelaskan. Ini orang-orangnya, terutama saya Lily Puvers. Nah, untuk selanjutnya saya pasrahkan ke teman-teman. Nama saya Zainal Arifin. Di sini saya akan menjelaskan terkait nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah seperti itu. Baik, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa di sini tentunya terdapat di sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di sini setiap warga negara Indonesia ini khususnya ya mempunyai keyakinan terhadap adanya Tuhannya masing-masing. Di Indonesia ini tidak cuma hanya satu agama, tetapi mempunyai beberapa agama seperti itu. Tapi kita tetap satu, yakni Indonesia, seperti itu. Terus di poin keyakinan terhadap Tuhan di sini tentunya mempunyai nilai ketakwaan kepada Tuhan. Tentunya untuk masyarakat ataupun warga negara di sini harus mempunyai nilai ketakwaan yang lumayan tinggi ya terhadap Tuhannya, kemudian menjauhi larangan-larangannya, terus menjalankan kewajibannya seperti itu. Kemudian poin yang ini tentunya kan kita itu melaksanakan yang namanya perintahnya seperti itu dan menjauhi semua larangannya. Bisa dikatakan ini merupakan toleransi agama seperti itu. Kemudian di poin yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kemanusiaan seperti itu. Nilai di sini merupakan pengakuan terhadap adanya martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, sesama masyarakat, sesama antar negara seperti itu. Yang tentunya manusia di sini mempunyai adab untuk memiliki cipta rasa dan keyakinan sehingga semuanya jelas. Itu meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu, tetap adil seperti itu. Kemudian di poin ketiga di sini persatuan Indonesia, yakni persatuan Indonesia di sini merupakan persatuan bangsa yang yang terdiri dari beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian untuk menjalankan pengakuan terhadap persatuan Indonesia ini tentunya kita menganut ada yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Berbeda-beda meskipun berbeda suku, bangsa, agama, ras dan lain sebagainya, itu mempunyai
kita tetap satu, yakni Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Kemudian di poin yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sini merupakan perwujudan dari nilai keadilan sosial ataupun nilai kemasyarakatan, seperti itu, masyarakat warga negara yang meliputi seluruh rakyat Indonesia tentang kehidupan, keadilan sosial, terutama meliputi bidang-bidang di ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian kita di sini untuk mempertahankan keamanan nasional, cita-cita masyarakat yang adil makmur, seperti itu. Intinya Indonesia di sini, rakyat Indonesia ini harus mempunyai nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk menghormati hak orang lain, seperti itu. Kemudian di poin terakhir di sini merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sini merupakan nilai dari kerakyatan. Tentunya kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu untuk rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, seperti itu. Kemudian kerakyatan di sini merupakan hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat manusia di Indonesia sebagai warga negaranya, seperti itu. Dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama musyawarah untuk mufakat, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan di bagian slide 2 di mana terkait kekuasaan, itu. Di mana kekuasaan itu ada dua hal. Yang pertama, kelola pemerintahan, di mana tiap kekuasaan itu pasti ada suatu hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windari. Di sini saya akan menyebutkan tentang poin-poin yang berada di slide 4 menurut Johan Luke, yaitu yang pertama eksekutif, dan yang kedua legislatif, dan yang ketiga federatif. Saya atas nama Ainul Yakin. Baik, di sini saya mendapatkan jatah untuk menjelaskan tentang trias politika. Dalam trias politika, di sini saya sudah sebutkan tadi ya, ada 3, yaitu yang pertama eksekutif, yang kedua legislatif, yang ketiga yudikatif. Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Dalam artiannya, intinya itu eksekutif itu pengelola dalam penerapan hukum ya teman-teman. Langsung kita beralih ke legislatif teman-teman. Legislatif atau bisa disebut dengan legislatur adalah badan pemerintahan dengan kekuasaan membuat hukum. Jadi, lanjut ke poin ketiga teman-teman, yaitu yudikatif. Yudikatif ini merupakan suatu lembaga atau bisa disebut dengan kehakiman ya teman-teman, seperti jaksa dan magister dan sebagainya. Nah, mungkin itu review dari kami terkait tugas yang dipasrahkan kepada kami, terutama kelompok 3. Di sini kami ngasih media ini untuk mempermudah dalam belajar mengajar di kelas, terutama yang kelas 10, guru kelas 10, materi PPKN,
bab 1 dan semester 1. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, dan jangan lupa like, share, and subscribe video ini karena video ini tugas UTS. Jadi kesediaan teman-teman untuk like. Terima kasih. Dadah.